Dan tiba-tiba perempuan yang dari tadi Gama ikutin tuh berhenti dan pelan-pelan dia palanya nengok begini. Assalamualaikum teman-teman ya. Balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusan dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya. Kita lanjutin lagi nih cerita yang sangat-sangat menegingkan ini, yaitu akad jiwo dari Queer Taiping. Di part sebelumnya kita tahu nih, Gama, Ki Duduy, Mang Idim sama Budi lagi nyusun sebuah rencana nih buat nyelamatin Alda. Tapi di tengah-tengah diskusi itu tiba-tiba Gama dapet kabar nih lewat SMS dari istrinya si Dewi yang ngasih tahu kalau si kepala botak itu datang ke rumah. Bahaya dong. Secara Gama dan yang lainnya itu lagi di rumahnya Ki Duduy. Dewi sendirian di rumahnya. Cuma sama Bu Mulyani dan Teh Anggit. Nggak tahu nih si botak mau ngapain sebenarnya. Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap mode horor. Gama, di rumah ada tamu, kepalanya pelontos, nunggu di pos Mang Tahrim. Katanya mau ketemu kamu. Dari ciri-ciri yang Ibu dan Teh Anggit sebut, orang itu mirip seperti Sobar. Tangannya banyak luka sayatan dan jarinya pakai perban. Gama baca tuh SMS kan pelan-pelan dalam hati. Ki Duduy, Mang Idim, Mbah Dewo sama Budi diem aja ngeliatin. Ya kalian udah tahu kan siapa sih botak pelontos itu? Siapa lagi kalau bukan Sobar. Begitu ngeliat Gama ngebaca ini SMS, Mang Idim langsung bilang ke Gama buat cepet-cepet pulang ke rumahnya Dewi. Lalu Pak, ajak juga nih si Budi karena kondisinya udah bener-bener bahaya. Tapi Mang Idim ngasih pesan nih ke Budi buat jangan si Sobar dulu, tahan dulu. Singkat cerita, Gama sama Budi udah ada di atas motor nih. Dan mereka mulai jalan nih pulang ke rumahnya Dewi. Budi tuh yang ngebawa motor kan. Dia bilang ke Gama, "Gam, maaf. Aku agak curiga sama Mbah Dewo. Apalagi dia khawatir banget sama anaknya, si Jenab itu." Aku juga sama, Bud. Tapi semoga enggak. Itu cuma kecemasan orang tua sama anaknya. Apalagi kita tahu dan pernah dengar Jenab awal mulanya disembuhin sama Ibu Rohmah. Karena itu mungkin, Bud. Gama terus buka HP dan dia kirim SMS nih ke Dewi. Yang isinya itu ngasih tahu kalau lagi di jalan pulang. Terus Budi jawab tuh kata-kata Gama yang tadi. Pokoknya kalau sampai si Mbah Dewo ini ngelakuin yang aneh-aneh, Budi bilang gampang banget ngabisin Mbah Dewo. Pokoknya siapapun yang mempersulit perjalanannya Gama dalam menyelesaikan masalah ini itu bakal di sama Budi kalau diizinin. Makin ngebut kan, Budi bawa motor. Apalagi Sobar udah nunggu nih di rumah. Ngedenger Budi ngomong kayak tadi, Gama langsung tepuk pundaknya. Dan dia bilang, "Gak segampang itu, Bud. Kamu kira nyawa orang itu mainan?" Terus si Budi balas kan, "Si Roma juga kayak gitu, bahkan lebih kejam, Gam." Gama cuma senyum di situ, ngedenger omongannya Budi. Gama tahu betul lah gimana si gondrong ini kan. Akhirnya dia bisa maklumin lah, emang Budi itu kayak gitu sifatnya. Udah hampir setengah jam tuh mereka berdua jalan ke rumahnya Dewi. Dan Dewi belum juga nih bales SMS-nya Gama yang tadi. Gak lama ada SMS masuk nih dari Mang Idim. Gama langsung buka tuh kan. Dia baca tuh pelan-pelan. Sementara si Budi ini makin gila bawa motornya, makin cepet. Sambil susah payah megang HP kan supaya HP-nya dia gak terbang. Gama baca itu SMS. Jangan terlalu cemas soal Mbah Dewo. Kakek dan Amang sudah pastikan
Anggap saja cuma dia yang tahu dan akan membawa Gama ke rawat tilas lagi. Sisanya urusan belakangan. Bereskan dulu, Sobar. Nah, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Budi berhentiin motor nih. Dia minggir. Padahal gerbang rumahnya Dewi itu udah ada tepat di depan mata. Gama tanya kan, "Bud, kenapa?" Si Budi jawab, "Aku lebih baik gak ketemu Sobar. Aku tunggu di sini aja. Kalau semuanya makin aneh, aku masuk ke dalam rumah." Abis ngomong gitu, Budi langsung turun dari motor. Dan dia jalan cepet tuh. Ke arah rumah lewat samping jalan. Abis si Budi pergi, Gama lanjutin tuh bawa motornya sendirian. Di situ dia ngeliat kalau gerbang rumahnya Dewi itu belum ketutup rapet. Pas ngeliat ke arah parkiran, di situ cuma ada mobil Teh Anggit sama motornya Kang Tahrim tuh, yang biasa dipakai buat sehari-hari. Dalam hati Gama bilang, si Sobar kayaknya nggak masuk ke dalam rumah. Pelan-pelan si Gama buka gerbang tuh. Dari kejauhan kelihatan nih si Mang Tahrim keluar dari rumah nyamperin Gama. Langsung aja Gama tanya ke Mang Tahrim ini, "Kamu yang nyari saya mana, Mang?" "Barusan, gak lama pergi lagi. Orangnya aneh, Pak. Ada banyak luka sama perban di jarinya. Ibu dan Teh Anggit sampai ketakutan." "Dia tanya apa lagi, Mang?" "Aneh pokoknya Pak. Malah tanya-tanya Pak Gama asalnya dari mana. Tapi kayaknya takut banget. Mana orang yang antarin juga sama. Di bagian kakinya pakai perban." Gama makin penasaran kan. Dari kejauhan kelihatan juga nih Teh Anggit keluar rumah. Kelihatannya buat mastiin kalau yang di luar ini si Gama atau bukan. Abis itu dia masuk lagi. Lalu Mang Tahrim bilang lagi, kalau kata si tamu botak itu nanti sore atau malam dia mau balik lagi. Ada hal penting yang mau disampaikan ke Gama katanya. Nah sekarang si botak itu mau pergi ke rumah sakit dulu, mau ngecek jahitannya. Abis ngejelasin itu, Mang Tahrim nanya, siapa sih sebenarnya si kepala pelontos ini? Tapi belum sempet Gama jawab, tiba-tiba Teh Anggit sama Bu Mulyani keluar nih dari dalam rumah sambil bawa koper. Di situ Mang Tahrim bilang kalau Bu Mulyani sama Teh Anggit ini pada mau pergi, cuma nggak tahu kemana. Ditanyalah sama Gama kan, "Bu, mau kemana?" Teh Anggit ngejelasin kalau buat sementara waktu dia sama Bu Mulyani ini mau tinggal sementara di rumahnya Kang Wahyu, suaminya Teh Anggit. Karena di situ kasihan juga Bu Mulyani ini kelihatan ketakutan banget. Sambil megangin tangannya si Gama loh, Bu Mulyani ini bilang tolong jagain Dewi sama titip Teh Lasmi. Dan satu lagi, tolong secepatnya beresin masalah si Alda ini. Ya udah kan, singkat cerita Teh Anggit sama Bu Mulyani masuk ke dalam mobil dan mereka berdua pergi tuh. Ya, kepergiannya Bu Mulyani siang itu, jujur aja, agak ngebuat Gama ini jadi ngerasa bersalah. Tapi di sisi lain, ngebuat dia jadi agak lega juga. Karena sekarang Teh Anggit sama Bu Mulyani aman. Gama terus bilang nih ke Mang Tahrim, nanti kalau itu tamu balik lagi, Amang pulang aja ke rumah Amang. Tapi kabarin. Kelar Gama bilang gitu ke Mang Tahrim, dia terus naik motor nih buat jalan ke toko. Mang Tahrim juga bingung tuh ngedenger omongan Gama tadi. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Pas Gama udah jalan keluar dari gerbang tuh, si Budi udah nungguin di pinggir jalan. Gama bilang, "Ayo ke toko dulu, Bud. Nanti bawa aja motor." "Mau kemana? Teh Anggit sama ibu?" Gama langsung jelasin lah tuh kan soal Bu Mulyani dan Teh Anggit yang pergi ke rumahnya Kang Wahyu. Dan juga Gama kasih tahu nih si Budi soal Sobar yang nanti sore atau malam bakal balik lagi ke rumahnya Dewi. Gama juga udah nyuruh Mang Tahrim ini buat pulang. Nah ngedenger itu Budi bilang, "Bagus, biar gak ada saksi Gam. Ini aku suka, jadi bebas nantinya." Dewi malam ini juga aku suruh nginep di rumahnya Umi Esi. Penasaran juga, Sobar. Mau apa datang ke rumah? Kita selesaikan satu persatu malam ini, Gam. Singkat cerita, mereka berdua naik motor tuh jalan sampai ke toko bangunan. Terus si Gama kasih lah nih kunci motornya ke Budi. Dan dia nanya, "Jadi, malam ini masih di rumah Bu Rohmah?" "Sekalian bawa organ tubuh Sobar mungkin lebih menarik.
Habis ngomong gitu, si Budi langsung tancap gas pergi gitu aja. Gama cuma geleng-geleng kepala aja. Memang si Budi ini mulai agak psikopat kayaknya. Habis si Budi pergi, Gama duduk tuh di depan toko. Dan gak lama tiba-tiba si Dewi nyamperin nih kayak orang yang panik. Dia bilang kalau barusan Kang Ito nelpon ngasih kabar soal kondisinya Alda. Dan ternyata sekarang kondisinya itu makin parah. Mulutnya Alda ini terus-terusan ngeluarin lendir putih. Sampai-sampai dia ini gak sadarin diri. Kang Ito sebenarnya udah pengen ngebawa Alda keluar dari rumah itu. Tapi dicegah sama Bu Rohma. Dan yang lebih ngeri lagi, pas di telepon itu Dewi gak denger Alda ini teriak-teriak. Tapi suaranya itu bukan kayak suaranya Alda. Dan gak cuma sampai di situ. Kang Ito bilang kalau setiap masuk waktu maghrib Alda ini makin menjadi-jadi. Gama bilang, Mbak Dewo bakal bawa aku ke rawat tilas. Kuncinya di situ. Tapi malam atau sore ini Sobar bakal datang lagi. Malam ini kamu nginep dulu di rumah Umi Esi ya, Wi. Biar satu persatu aku selesaiin dulu. Biar ibu dan Teh Anggit juga cepat balik lagi. Makin buruk ya Gam keadaannya. Ibunya Alda yang bikin parah, Wi. Udah, semuanya bakal baik-baik aja. Gama jawab sambil pergi tuh keliling toko buat mastiin. Apalagi Gama ini yakin kalau ibunya Alda atau Ibu Rohma ini gak bakal tinggal diem. Dari siang sampai sore Gama cuma ngebantuin Dewi aja tuh di toko. Dan singkat cerita sekarang toko mau tutup. Dan Gama sama sekali belum terima kabar dari Mang Tahrim. Karena gak sabar lagi gitu ya, Gama telepon lah si Mang Tahrim. Assalamualaikum, Mang Tahrim. Waalaikumsalam Pak Gama. Tahu Bapak belum datang juga. Ini Amang udah siap-siap buat pulang. Baiknya gimana ya Pak? Tunggu saya sampai rumah dulu ya. Ini mau nganter Dewi ke rumah Umi. Tunggu dulu. Setelah ngedengar jawaban dari Mang Tahrim, Gama langsung tutup itu telepon. Apalagi Dewi udah manggil-manggil tuh. Bilang kalau si Indra ini udah nungguin di depan toko. Gama langsung jalan tuh keluar toko. Dan bener aja si Indra udah nungguin. Indra langsung sapa tuh si Gama. Assalamualaikum Pak. Indra, udah besar sekali badan kamu sekarang. Kenapa? Tumben banget. Iya Pak, maaf baru datang lagi ke toko. Ini disuruh Abah Hidim nganterin air ini. Katanya nanti kasih aja ke tamu Bapak. Barusan Mbah Hidim gak sempat kesini dulu. Langsung ke rumah kakek Duduy Pak. Bareng sama Budi. Tapi beda motor aja. Oh, baik. Makasih Andra. Tuh, sana. Temuin dulu Bu Dewi. Dewi udah teriak-teriak tuh manggil-manggilin Indra. Dan juga air yang Indra kasih itu Gama simpen di kantong. Jadi semacam kayak botol kecil gitulah. Cuma isinya air, cuma gak tahu air apaan nih. Gama ngelihat si Indra kayak nerima uang gitu dari Dewi. Iya, Gama sekarang tahu kalau Indra ini sekarang bikin anyaman rotan. Dan itu hasil jualan dia. Tapi tetap Gama udah nganggep Indra ini udah kayak adik sendiri lah. Singkat cerita, setelah Indra pergi, Gama mastiin Mang Ade nih. Ada nggak yang nganterin dia pulang? Begitu semua udah aman, Gama sama Dewi langsung jalan tuh ke rumahnya Umi Esi. Dan pas mereka berdua sampai di rumahnya Umi Esi, Gama bilang, bilang aja aku buru-buru. Kalau keburu, nanti aku juga nginep di sini. Atau kamu aku ajak pulang malam ya, Wi. Apalagi besok, aku harus ke sekolah juga. Iya Gam, hati-hati ya. Kasih aku kabar terus. Paling aku suruh Sidik nanti beli makanan. Dewi terus keluar nih dari dalam mobil. Dan di situ Gama ngeliat mukanya Dewi ini ya kayak khawatir banget. Gama terus tuh aja mikir, apa sih sebenarnya maksud kedatangannya Sobar ini? Ditambah juga ada air dari Mang Idim nih. Ini air buat apa? Dan apa efeknya nanti kalau dikasih ke Sobar? Tapi enaknya nanti di rumahnya Dewi itu cuma ada dia aja. Jadi Gama ini bisa leluasa lah sama si Sobar ini. Waktu itu udah sore, pas Gama sampai di rumahnya Dewi lagi. Dari kejauhan, motornya Mang Tahrim udah keparkir tuh di luar gerbang. Ngebuat Gama yakin kalau Sobar ini masih belum datang.
ngelihat Gama datang, Mang Tahrim langsung buru-buru buka gerbang tuh. Gama terus nanya nih ke Mang Tahrim. Gimana, Mang? Udah 2 kali Pak datang. Barusan terakhir. Katanya malam aja datang lagi. Kenapa Amang gak telepon saya? Tadinya mau telepon Pak Gama. Tapi kepala pelotos itu bilang, jangan sampai ganggu Pak Gama. Takutnya lagi sibuk. Amang pulang nanti aja kalau tamu itu udah datang. Biar Pak Gama bisa istirahat dulu dalam rumah. Habis itu Gama parkirin tuh mobilnya dan jujur aja di situ dia agak khawatir. Secara dia belum juga dapat kabar nih soal Budi. Mang Idim juga belum ngasih kabar lagi dari tadi. Dalam hati karena ngedengar kelakuannya si Sobar yang Mang Tahrim bilasin tadi, Gama jadi mikir aneh karena nggak biasanya Sobar kayak gitu. Habis itu Gama turun dari mobil, nggak lupa ngebawa botol air kecil dari si Indra tadi. Pas pintu rumah itu Gama buka pelan-pelan. Set. Tiba-tiba kucing hitam si Meong Hideng itu udah lari nyamperin dari dalam rumah. Nggak biasanya si Meong Hideng nyamperin kayak gitu. Keanehan itu ngebuat Gama langsung meriksa tuh satu isi rumah. Dia cekin tuh kamar, halaman belakang, pohon, sama musola. Dan si Meong Hideng itu ngikutin Gama kemana-mana. Kelar ngecek, nggak ada masalah apa-apa. Semuanya aman, tapi itu tetap ngebuat Gama ngerasa aneh. Habis itu dia masuk ke dalam kamar dan narok gelang gengge sama batu mustika itu ke dalam lemari. Dan gak lama, masuklah nih waktu maghrib. Kelar sholat maghrib sampai sholat isya, itu Meong Hideng tetap aja ngikutin si Gama di ruang kerja. Gak lama kedengeran juga nih SMS masuk kan, ting, pas dibuka ternyata dari Dewi. Yang dimana Dewi ini cuma ngasih kabar soal keadaan di rumahnya Umi Esi. Tapi tiba-tiba dari depan rumah Mang Tahrim teriak-teriak, "Pak Gama, Pak!" Gama langsung berdiri dong. Dia ngebuka pintu kamar terus dia jawab, Kenapa, Mang? "Itu tamunya udah ada di depan. Apa udah boleh Mang suruh masuk?" Suruh masuk aja, Mang. Sama Mang Tahrim langsung pulang aja. Gama langsung jalan tuh ke arah meja makan. Yang dimana di atas meja ini udah dia siapin 1 gelas kosong. Gama tuangin air pemberian dari Mang Idim ke dalam gelas itu. Masih belum ada juga kabar dari Budi ataupun Mang Idim. Dan itu agak ngebuat Gama jadi was-was nih. Nggak pakai lama, Gama langsung kirim SMS tuh ke Mang Idim. Dan dia masuk dulu nih ke dalam kamar buat ngelepas sarung sama ngambil gelang gengge dan batu mustika itu dari dalam lemari. Si Meong Hideng itu sekarang cuma diem aja tuh di bawah meja makan. Nggak gerak sama sekali. Habis itu udah siap semua, barang-barang udah dikantongin, Gama pergilah buat nyambut tamunya itu. Dia jalan nih ke depan rumah. Dan di situ Gama ngeliat si Sobar sama 1 anak buahnya lagi duduk tuh di kursi depan rumah. Gama bilang, Silakan masuk. Maaf, harus nunggu lama, Kang. "Gak apa-apa Gama, harusnya saya minta maaf. Udah ganggu waktu istirahat kamu." Gak apa-apa. Silakan duduk. Gama persilahkan tuh si Sobar duduk. Sambil Gama ini nyiapin minuman yang tadi dia udah tuangin tuh ke dalam gelas. Sambil terus tuh baca amalan-amalan dari dalam hati. Apalagi sekarang Sobar ini kelihatannya agak beda dari sebelumnya. Anak buahnya dia itu yang satu terus itu merhatiin sekeliling rumah. Kayak lagi nyari sesuatu, gak tahu apaan. Sobar gak langsung ngomong tuh waktu itu. Dia kelihatan kayak mikirin sesuatu. Sampai tiba-tiba dia narik napas panjang gitu dan bilang, "Kedatangan saya malam ini gak ada urusan apa-apa sama keluarga Ibu Rohmah. Kedatangan saya pribadi buat ketemu sama Gama." Gama kaget kan gak denger Sobar ngomong kayak gitu. Karena ini di luar dugaan Gama. Tapi Gama gak langsung percaya gitu aja sama omongan Sobar ini. Dia bilang, Kalaupun iya, ada urusan dengan Ibu Rohmah gak apa-apa. Sama halnya kayak Kang Sobar nemuin saya di sekolah, di kamar Alda, dan sekarang di sini. Gak ada bedanya. Cuma beda waktu dan tempat aja. Minum dulu, Kang.
Sobar langsung minum tuh air di dalam gelas. Sampai habis itu air dia minum. Dan sebenarnya kita semua penasaran nih kan. Apa sih efek dari air yang dikasih sama Mang Idim ini? Dan bener aja. Habis minum itu Sobar langsung kayak langsung muntah-muntah. Dan muntahannya itu ngeluarin lendir putih. Karena saking parahnya itu Sobar muntah-muntah. Anak buahnya Sobar langsung berdiri. Pengen masuk nih ke dalam rumah. Tapi di situ Sobar langsung ngasih isyarat. Pakai tangannya. Supaya anak buahnya itu diem aja, jangan masuk. Gama bilang lagi. Gak apa-apa, muntahin aja. Ampun Gama, ampun. Minum lagi aja, habisin. Sekarang si Sobar udah bukan muntah lendir lagi. Tapi muntah darah. Dan gak tahu kenapa, Gama ini mulai ngerasa gak tenang. Setelah air minum itu dihabisin Sobar. Dia yang tadinya muntah-muntah, sekarang udah mulai reda tuh. Sobar terus ngelap mulutnya pakai kaosnya dia kan. Dan dia bilang, benar, kata Gama pas ngomong sama saya di kamarnya Alda. Jangan berurusan sama Gama. Maaf, malam itu saya lancang. Tahu-tahu, Sobar ini ngebuka bajunya tuh. Buka bajunya. Dan kelihatan juga dia kayak lagi nahan sakit gitu. Gama ngeliat itu kaget dong. Dia bilang, kenapa harus dibuka bajunya? sejak malam itu saya terus diteror sama sosok yang saya nggak paham. Padahal bukan sebentar saya ikut sama Bu Rohmah. Sampai-sampai mata saya juga hilang sebelah akibat melawan ucapan Bu Rohmah. Cuma ini saya udah nggak tahan. Lukanya susah sembuh, Gam. Cakaran ini. Sambil terus nahan sakit, dia tunjukin tuh luka di punggungnya. Dan pas ngeliat itu, si Gam langsung astagfirullah. Karena di punggungnya Sobar itu ternyata udah ada cakaran. Dan itu cakaran kelihatan dalam dan panjang. Sampai-sampai kelihatan dagingnya, coy. Sobar bilang, ini susah sekali sembuh. Sejak 2 malam, terus aja sosok binatang besar suruhan Bu Rohmah itu nyerang saya. Tolong Gama, dalam mimpi, saya beberapa kali nyebut nama kamu. Tolong. Sobar sekarang ngomong sambil kayak melas-melas gitu di depannya Gama. Sambil nahan rasa sakit. Nah, tiba-tiba Gama keinget nih. Soal galian kepala kambing yang dikerjain sama Sobar sama si Bijenab. Dan juga soal tulisan huruf X tuh. Yang ditandain di atas kertas sama Mbah Dewo. Terus Gama nanya nih ke Sobar. Setelah disuruh Bu Rohmah gali tanah, Amang ngubur kepala kambing apa kepala manusia? Sobar langsung kaget tuh kedengar pertanyaannya Gama. Dia ketakutan. Ditambah si Sobar ngeliat terus tuh ke arah kucing hitam yang lagi ada di bawah meja makan. Gama, Gam, ampun Gam. Pilihan untuk nyembuhin luka itu bukan soal susah. Kalau kedatangan Akang cuma soal itu, salah Kang. Kecuali Akang bicara soal Alda. Asal saya sembuh, walaupun saya yakin kedatangan malam ini Bu Rohmah bakal tahu dan jadi petaka buat saya. Tapi ini sudah keputusan saya. Laki-laki gondrong, binatang itu, dan mimpi beberapa malam lebih menakutkan. Sampai-sampai saya nyebut nama Pak Gama. Sekarang tiba-tiba anak buahnya Sobar yang lagi nunggu di luar berdiri lagi. Kayak yang ngeliat seseorang dari arah gerbang. Dan Gama gak yakin kalau itu orang ngeliat Budi. Karena gak kedengeran suara motornya masuk ke halaman depan rumah. Tapi anak buahnya Sobar ini teriak-teriak sambil ketakutan. Kang Sobar. Orang itu lagi. Ngedenger itu, gak pakai lama Sobar ini langsung pakai bajunya tuh kayak orang yang panik. Terus si Gama bilang, Laki-laki gondrong itu bakal datang di kemudian malam ke rumah Bu Rohmah. Kalau Kang Sobar bisa bantu, luka dan segala apapun yang Kang Sobar takutkan akan aman. Kalau enggak, Akang tahu ke depannya kayak apa. Bisa, sangat bisa Gama. Tolong,
Jangan sampai saya harus kehilangan jari saya. Bola mata saya sudah cukup. Tolong. Kita lihat aja nanti, Kang. Habis itu Sobar langsung jalan keluar rumah tuh sambil ketakutan. Gama ikuti dari belakang tuh. Dan kerasa juga gelang gengge yang dia kantongin itu. Dingin banget. Nah di luar anak buahnya Sobar ini bilang, "Ayo Kang, ayo, bahaya." Makin panik itu anak buahnya Sobar. Sambil jalan ke arah motor yang diparkirin di depan gerbang. Sobar sempat ngeliat lagi nih ke arah Gama sambil ketakutan. Dan Gama juga gak nyangka kalau kedatangan si Sobar malam itu ada tujuan lain. Dan Gama sebenarnya tahu siapa yang udah bikin luka di punggungnya si Sobar itu. Siapa lagi? Kalau bukan Meong Hideng. Gama terus perhatiin tuh Sobar sama anak buahnya kan. Dan pas mereka nyalain lampu terus ngebut tuh jalan keluar gerbang. Tiba-tiba ada cahaya motor lain nih yang ngikutin mereka dari belakang. Kelihatan tuh rambut panjangnya ketiup angin. Kayaknya pakai helm Bud. Ya siapa lagi kalau bukan Budi. Walaupun ya Gama ngerasa agak aneh ngapain Budi datang dengan cara kayak gitu. Nah sambil ngeberesin bekas muntahannya Sobar, Gama nyium bau nih. Bau yang sama kayak bau yang dia cium di kamarnya Alda. Dan itu ngebuat Gama yakin kalau Sobar ini masih dalam perintah dan bayang-bayangnya Ibu Rohma. Karena Gama paham betul, gak gampang lepas dari perjanjian yang udah Sobar omongin. Apalagi itu ngiket sampai Sobar ini kehilangan matanya sebelah. Ya udah kan, abis itu Gama nutup pintu depan dan tiba-tiba pas dilihat ternyata itu Dede Dewi, langsung aja diangkat. Kenapa, Wi? Tumben telepon. Gam, gimana Sobar? Ini Kang itu SMS lagi. Alda makin parah, Gam. Sekarang kamarnya dikunci sama ibunya. Dan Kang itu gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi Bijenap ngancem bakal ngabisin Alda kalau Kang itu gak nurut. Wi, tenang Wi. Mana nomor Kang itu? Kasih ke aku. Gam, ini makin bahaya. Kasihan Alda. Aku bingung. Ternyata Kang itu udah minta tolong Rina buat ngehubungin aku. Jadi Rina sekarang tahu. Sampai-sampai Rina jalan ke rumahnya Umi Esi. Aku bingung, Kam. Gimana ini bilang ke Rina? Ceritain aja semuanya. Bilang Rina gak usah ikut campur. Takut berdampak sama suaminya kayak dulu. Gama langsung tenangin tuh si Dewi kan. Dan abis teleponan sama si Dewi ini, Gama langsung telepon tuh Kang Ito. Pakai nomor yang Dewi udah kasih. Telepon kurang lebih kayak gini percakapannya. Halo, siapa? Assalamualaikum. Ini Gama, Kang. Akang di mana sekarang posisinya? Alhamdulillah Pak Gama, ini saya di dapur. Barusan suara pintu Alda Pak. Saya bingung mesti gimana ini. Tenang. Jangan sampai Akang ketahuan sama Bijenap. Dengerin saya, Kang. Baik Pak, gimana? Pas Kang Ito jawab, itu di telepon Gama ngedenger suara teriakannya Alda berkali-kali. Ini sulit, tapi harus. Ambil cangkul, gali lagi tumbal kepala yang Akang lihat malam itu di samping kamarnya Alda, terus buang ke rawa tilas. Jangan sampai ketahuan. Ikuti aja omongan saya. Cuma itu caranya, Kang. Pak Gama, saya yakin Ibu barusan pergi ke sana. Apa enggak? Nggak ada pilihan, Kang Ito. Daripada kondisi semakin parah. Cepet, Kang. Dan kasih aku kabar, Kang. Kabar baik atau sebaliknya. Baik Kang, ini Alda udah makin parah. Sekarang gedor-gedor pintu kamar, makin keras pula. Saya nggak tega. Kang Ito langsung tutup telepon tuh. Dan Gama yakin kalau Kang Ito ini bakal ngejalanin apa yang dia udah omongin. Abis teleponan gitu, Gama simpen HP tuh di atas meja. Sambil ngebayangin apa yang bakal dilakuin sama Kang Ito. Emang gak ada pilihan lain. Karena tumbal itulah yang sengaja Bu Rohma kasih ke pedunggu rawat tilas. Supaya Gama gak bisa ngedeketin Alda. Dan Gama ngerasa Bu Rohma ini bakal ngelakuin hal gila lainnya supaya Gama gak bisa nyelamatin Alda. Dalam hati Gama bilang, kalau Budi bisa ngebuat Sobar jadi apapun malam ini, kedatanganku sampai ke seberang rawat tilas dan tumbal-tumbal di sekeliling rumah Bu Rohma
bakal gampang ketahuan. Sekarang pikirannya Gama kebagi-bagi. Antara keadaan Dewi yang harus nerima tamu Rina dan Mbah Dewo yang bakal nganterin Gama. Gak lama ada SMS masuk dari Dewi yang bilang, Rina udah ada di rumah sama suaminya. Apa aku pulang aja bareng Rina? Jangan dulu, takutnya malam ini juga. Aku harus pergi, Wi. Besok kalau aku belum pulang, urus dulu ke sekolah buat alasan semasuk akal mungkin ya. Gama ngeliat jam tuh kan. Ternyata udah jam 9 malam. Dan Gama gak bisa kemana-mana tuh, selain nunggu si Budi balik. Sambil nungguin kabar juga dari Kang Ito soal keadaannya Alda. Habis itu si Gama langsung balik lagi ke ruang kerja dia. Duduk sila tuh dia kan sama si kucing hitam yang sekarang ngikutin dia terus. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau cuci muka dulu nih. Ayo ikut gue. Hari ini mau perawatan lagi cuy. Kita mau merubah kulit kita jadi lebih cerah. Let's go. Oke, jadi tadi kita habis konsul sama dokter. Gue kasih tahu apa aja keluhan yang gue rasain, muka gue segala macem. Sekarang kita mau ke atas. Kita mau treatment. Oke, jadi tadi setelah kita disiksa ya, diangkatin komedonya segala macam, lagi di masker dan lagi diinfus pakai Vitaglom. Tunggu sekitar 15 menitan, habis itu kita lanjut lagi ke treatment berikutnya. Oke, kita baru aja selesai treatment yang pertama. Masih ada 2 kali treatment lagi. Kita bakal lihat kayak gimana treatment kedua nanti. Udah hampir 3 jam lebih nih, Gama belum dapat kabar apa-apa. Cuma Dewi aja nih yang ngasih kabar soal Rina yang pulang lagi. Setelah dijelasin sama Dewi soal keadaan sekarang, Gama jadi makin yakin nih kalau tujuannya Ibu Rohma sekarang bukan lagi nyerang keluarganya si Gama, tapi pengen cepet-cepet ngasih Alda ke Nipiah. Terus Gama SMS lagi tuh ke Dewi, yang isinya kayak gini. Tidur dulu aja malam ini di rumah Umi Esi ya. Aku masih nunggu kabar Budi sama Mang Idim, Wi. Doain semoga lancar dan selamat. Keadaan sekarang tambah lebih buruk. Abis kirim SMS, tiba-tiba ada suara langkah nih dari belakang. Sontak Gama langsung bilang dong, siapa? Langsung dijawab sama orang yang di belakangnya Gama itu. Budi, Gam, maaf. Masuk, Bud, sini. Gimana caranya kamu bisa masuk? Biasa, Gam, ada caranya. Aku kotor nih, Gam, banyak keringet juga. Kesini cuma mau nganter ini. Bud, ini kan warna kain baju yang dipakai Sobar. Jangan bilang. Lihat aja, Gam. Pisau yang ada di balik kain ini masih bersih. Sampai-sampai gak keluar dari balik punggung aku. Sobar, kayaknya ada yang ngabisin di jalanan gelap sebelum sampai ke kampung Sakalananggur. Cuma aku belum bisa pastiin. Bisa jadi kiriman Rohma. Apalagi sekarang lagi ngelakuin ritual tanpa Sobar. Manggil Nipiah di tepi rawa tilas. Budi jawab sambil ikut duduk tuh di sampingnya Gama. Omongan Budi ini sesuai sama yang sebelumnya omongannya Kang Ito soal Ibu Rohma yang pergi ke rawa tilas. Gama langsung ceritain tuh keadaannya Alda ke Budi. Budi cuma
Ngangguk-ngangguknya itu kan sambil dengerin Gama cerita. Gama bilang lagi. Harusnya Sobar jangan mati dulu sebelum ngebantu kamu, Bud. Bener, dua bajingan. Bah Dewo dan Sobar harusnya nanggung dulu balasan akibat ngebantu Rohmah. Mereka itu wajib ngerasain sakitnya kayak Alda. Apa sih yang ngebuat kamu masih kesel sama Bah Dewo, Bud? Apa soal dia yang mau anaknya selamat? Sengaja aku selamatkan Bah Dewo. Maaf, kita taruhan aja. Bakal gimana nantinya Bah Dewo? Ki Dudui bilang, apa dia bakal nganterin kamu ke seberang Lawatilas? Atau punya tujuan lain? Mang Idim udah pastiin ke aku, sore nanti aku suruh ngikutin kamu sebelum nantinya berkunjung. Dan mesti nyabut semua tumbal di rumah Alda. Pas kamu masuk ke lowong seberang Rawatilas, maafkan, bukan aku ngajari. Tapi aku cuma ngasih tahu sebelum kakek Dudu yang bicara. Besok, selepas waktu sore berakhir dan malam tiba, kamu harus ada di sana. Penjelasannya Budi ngebuat Gama agak kaget. Tapi Gama yakin nih, kalau Budi ngomong gitu pasti ada alasannya. Gama lanjut nanya ke Budi. Bud, jangan bilang Bah Dewo ikut juga soal akad jiwa Bu Rohmah sama sosok Nipiah. Salah satu orang yang tidak percaya Meong Hideng itu bisa sama kamu. Sesekali suruh merasakan cakaran si Meong Hideng itu ke lehernya, Gang. Itu juga kalau dia keterlaluan. Aneh aja, menghargai Ki Langsamana dan tahu Ki Anam. Tapi sama keturunannya gak percaya. Adab berdiri di atas ilmu, itu yang aku tahu. Bener, Bud. Aku perlu hati-hati soal Bah Dewo. Pas Gama lagi ngobrol sama Budi itu, masuk nih SMS dari Kang Ito. Langsung Gama baca, yang isinya kurang lebih kayak gini. Galian tumbalnya gak ketahuan ibu. Ibu keburu balik lagi pakai rakit bambu dari seberang Rawatilas, Pak Gama. Sebelum aku berhasil ngebuang ke Rawatilas. Cuma Alda sekarang udah gak kayak barusan. Setelah kamaran dibuka ibu, ini saya lagi sama Alda di kamarnya. Cuma besok kesempatan Rohmah masuk ke seberang lowong itu, Gam. Percaya, bakal susah. Apalagi keadaannya kayak gini. Nipiah juga bakalan nolak, karena persembahannya belum dalam keadaan aman. Apalagi Alda terus kita ganggu. Rohmah bakal makin kesel. Habis aja besok. Habis ngomong sama Gama, Budi langsung jalan tuh. Dia keluar dan jalan ke arah musola. Habis ngobrol sama Budi itu, Gama jadi tahu nih, dia mesti ngapain pas jalan sama Bah Dewo besok. Habis itu, Gama bales nih SMS-nya Kang Ito yang tadi. Baik, Kang. Besok sebelum dan habis maghrib, jaga Alda jauh lebih ketat. Kalau perlu, singkirin aja Bijenab. Ingat, itu istri sah Kang Ito. Jaga. Sepanjang malam sampai pagi, Gama terus itu kan mikir sana kemari. Apalagi itu hari dimana udah 1 minggu lebih keadaan Alda sama sekali belum membaik. Pagi itu Budi gak ada di rumah, gak tahu dia kemana. Malah Mang Tahrim yang udah datang lagi. Dia lagi nyiram tanaman-tanaman di sekeliling rumah. Dan Gama masih belum dapat kabar dari Teh Anggit dan Bu Mulyani. Dan pagi itu juga udah ada SMS masuk nih dari Dewi yang isinya kayak gini. Berangkat aja ke sekolah. Nanti aku ke toko dianterin Nandang, Gam. Simpan mobil di toko. Ibu dan Teh Anggit juga aman di rumah dinasnya Kang Wahyu. Ya udah kan, Gama agak lega baca SMS itu. Ya udah, habis itu Gama barisin sofa tuh di ruang depan. Dan pas ngeliat itu sofa, Gama mikir, semalam Budi kayaknya tidur di sini nih. Gama ngerasa Budi itu jaga rumah sampai pagi. Singkat cerita, selesai sholat subuh segala macem, Gama nyiapin nih perlengkapan buat ngajar di sekolah. Semua udah siap, dia jalan nih ke depan buat berangkat. Naik ke atas motor, Mang Tahrim nih nyamperin, nanya dia. Berangkat, Pak. Gimana tamu semalam? Oh, itu.
Udah Pak, ada perlu aja. Sejak kapan Pak Gama ini punya temen kayak preman gitu Pak? Mana banyak bekas lukanya juga. Hehe, Bapak ikut sama saya bawa motor ke toko ya. Saya bawa mobil, nanti Dewi ke toko. Sengaja Gama jawab kayak gitu supaya Mang Tahrim ini nggak mikir yang aneh-aneh. Udah tuh kan, Gama jalan tuh. Dia naik mobil, Mang Tahrim ngikutin dari belakang pakai motor. Singkat cerita, pas udah sampai toko, kelihatan nih Mang Ade lagi ngebuka itu toko. Dan Gama langsung parkirin tuh mobilnya dia di tempat biasanya. Mang Tahrim langsung naruh motor tuh di toko dan dia langsung dianterin lagi sama pekerja toko balik ke rumah. Di situ tiba-tiba Mang Ade ini ngedeket dan bilang, Pak Gama, maaf mau tanya. Saya ini penasaran. Soalnya beritanya rame di pasar tadi subuh. Pas Amang antar istri, denger langsung kabar ini. Emangnya berita apa, Mang? Kok tumben? Tempo hari, maaf, Dino Pak Gama kirim barang bahan bangunan ke rumah Bu Rohmah di kampung Sakalananggor kan ya? Betul, Mang. Emang ada apa? Iya, orang-orang di pasar dengar kabar dari Telaga Cindek, dekat Rawatilas. Pagi tadi ada yang meninggal. Itu warga kampung Sakalananggor. Katanya tumbal pesugihan Bu Rohmah yang kaya raya itu. Itu kan ibunya Alda yang pernah datang ke sini. Amang langsung inget Pak Gama. Kabarnya bisa sampai ke pasar sini. Padahal kan tempatnya juga jauh. Malah Pak Gama, kabarnya mayat yang ditemuin di Rawatilas itu gak utuh bagian kepalanya. Ah, itu kan baru kabar aja Mang dari sana. Namanya kabar, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Oh iya, nanti Dewi kesini, diantar adik saya Mang. Ya udah, takut kesiangan nih. Duluan ya Mang. selesai ngobrol, Gama langsung naik tuh ke atas motor dan dia langsung tancap gas tuh. Pergi ke sekolah tempat dia ngajar. Sepanjang jalan ke sekolah, kabar dari Mang Ade tadi itu ngebuat Gama makin gak sabar buat ngedatengin tempatnya Nipiah di Rawatilas itu. Singkat cerita, pas Gama sampai di parkiran sekolah, gak lama ada SMS masuk nih dari Mang Idim yang isinya kurang lebih kayak gini. Sore ini, kakek, Amang, dan Abah Dewo ke rumah kamu sama Budi. Udah harus cepatnya pergi ke lowong seberang Rawatilas, Gam. Semua sudah Amang dan kakek Duri persiapkan. Apalagi, sudah ada korban lagi di sana. Gama makin yakin nih sama omongan Mang Ade yang tadi soal kabar dari kampung Sakalananggor. Karena sama kabar yang barusan dikirim sama Mang Idim. Singkat cerita, proses belajar mengajar hari itu gak ada kendala apa-apa, aman-aman aja dan bunyi nih bel sekolah. Gak pakai lama, Gama langsung pergi ke parkiran dan dia langsung tancap gas tuh, balik ke toko. Walaupun sebenarnya ada beberapa ajakan nih dari teman-teman guru yang lain. Ayo Gam, nongkrong yuk, kita kongko gitu kan. Tapi kata Gama, gak lah coy, ini ada nyawa nih yang mesti diselamatin. Nah, pas udah sampai di toko, kaget dia. Di depan toko udah berdiri Ki Dudui sama Budi yang lagi ngobrol-ngobrol tuh sama Mang Ade. Di situ Ki Dudui mau nyampein sesuatu yang penting. Langsung aja tuh kan Gama geser kursi buat duduk di deket Ki Dudui. Apalagi siang itu suasana toko bisa dibilang agak kurang kondusif lah karena soalnya lagi rame banget. Pas udah duduk, Ki Dudui udah duduk. Nah, si Ki Dudui ini sambil natap serius nih ke arah Gama. Dia bilang, Mbah Dewo gak bisa diandalkan sepenuhnya. Patokannya tugu bangunan rumah panggung di atas lowong seberang Rawatilas itu. Dari Mbah Dewo, kakek dengar dan yakin ada gerbang gaib yang bakal ngebawa kamu masuk. Tapi selebihnya, ingat saja, buyut kamu bukan sebentar hidup di sana juga. beliau bilang kalau Rohmah sama Nipiah ini bakal ngelakuin ritual sakral itu malam itu juga. Tapi yang menarik, Ki Dudui ini nyuruh Gama buat jangan ganggu ritual itu. Biarin aja. Dan kalau keadaan yang mendesak dan gak ada pilihan lain, Ki Dudui suruh Gama buat ambil mustika itu dan selendang hitam. Terus kubur di tempat semula.
Nah yang jadi pertanyaan, gimana cara balikinnya? Gama bingung kan di situ, karena dia nggak tahu di mana tempat asal benda-benda itu. Ki Dudui bilang, petunjuknya nanti tergantung kamu dalam perjalanan itu. Tapi yakin aja sama Mang Idim, dia nggak pernah meleset sama apa yang dia lihat itu. Pesan kakek, itu tempat dulunya Ki Langsamana hidup. Jangan takut. Resiko kalau gagal malam ini, kamu tahu. Ki Dudui lanjut ngejelasin, kalau resiko apabila gagal malam itu adalah apa yang udah mati di Telaga Mayit itu bakal bangkit. Semua makhluk di Rawatilas dan di dalam leweng Awi Kolot bakal tunduk sama tuannya yang masih hidup. Dan kok bisa-bisanya Ki Dudui bilang, jangan takut. Kalau gagal ya ini risikonya. Dan juga yang paling parah, bakal ada tumbal-tumbal lagi di sana. Lebih banyak lagi. Nah kalau kalian tanya, tuan siapa yang dimaksud ini? Ya siapa lagi kalau bukan Bu Rohmah. Kalau dia sampai berhasil numbalin Alda, Ki Dudui bilang, akad jiwa itu bakalan semakin gila. Ketika persembahannya adalah keturunan sendiri, layaknya dahulu Adiwangsa, suami Rohmah, numbalin istrinya buat melanjutin semua ini. Di gerbang gaib sana, semua bakal kamu tahu, termasuk siapa Ki Anam dan tapak tilas Ki Langsamana. Satu hal lagi, hati-hati sama Mbah Dewo. Habis ngomong gitu, tiba-tiba Ki Dudui ini berdiri. Karena beliau ngeliat Mang Idim sama Mbah Dewo datang tuh boncengan pakai motor. Sesuai perintahnya Ki Dudui, Gama mesti siap-siap buat pergi. Padahal waktu itu masih jam 2 siang. Ya udah kan, Gama terus langsung pamit nih sama Dewi. Wi, gak apa-apa ya. Doain aku. Aku janji bakal pulang dan Alda bakal sembuh. Semua urusan ini harus selesai malam ini juga, Wi. Baik, Gama. Gak apa-apa. Aku percaya. Tadi juga Ki Dudui bilang, malam ini bareng Mang Idim bakal mastiin semua rumah aman. Termasuk ibu dan Teh Anggit. Gama cium tuh keningnya Dewi kan. Habis itu dia pergi nih. Bermodalkan omongan dari Ki Dudui dan doa istrinya itu. Ki Dudui terus nyuruh Budi nih buat nganterin Gama balik ke rumah sebentar. Buat ganti baju, buat siap-siap lah. Dan di situ Mang Idim bilang, jangan lama-lama. Gama sama Budi cuma ngangguk. Dan Mbah Dewo di situ kelihatan cuma diem aja. Gak pakai nunda-nunda lagi, Gama sama Budi langsung berangkat tuh balik ke rumah. Singkat cerita, pas udah sampai lagi di rumahnya Dewi, gerbang rumah langsung dibukain tuh sama Mang Tahrim. Gama langsung buru-buru masuk ke dalam rumah buat ganti baju. Terus dia pakai jaket tebel tuh. Nggak lupa juga dia masukin tuh gelang gengge sama batu mustika ke dalam kantong celana. Si Budi cuma nungguin itu kan di kursi meja makan. Selesai siap-siap, Gama langsung nyamperin Budi tuh di meja makan. Dan di situ Budi nanya, Gam, apa kamu gak bisa habisi si Mbah Dewo itu? Emangnya kenapa, Bud? Apa pesan dari Mang Idim? Mbah Dewo cuma mau Jenab balik jadi anaknya dari penyakit gilanya. Lepas dari Rohmah. Yang paling parah, selama ini juga Abah Dewo incar batu mustika dan selendang hitam itu. Walau aku gak paham memangnya sesakti apa Mbah Dewo. Tapi Mang Idim nitip pesan, kalau Mbah Dewo punya niatan lain selain mengantar kamu ke seberang Rawatilas. Dengar, beresin Jenab dan Sobar. Pesan kakek tadi, jangan pikirin nyawa-nyawa yang harus selamat. Tapi tetap si Alda yang harus selamat. Alda gak harus jadi tumbal utama malam ini. Kamu habisi dengan cara kamu, aku dengan cara aku. Paham, Bud? Seharusnya dari awal kamu ngomong kayak gini, ayo pergi, aku juga akan jaga kamu. Lihat aja nantinya apa yang bakal aku perbuat. Bawa Mbah Dewo masuk lewat jalan pemancingan. Semua udah setuju lewat situ agar sampai langsung. Sekarang Gama udah satu motor nih sama Mbah Dewo. Sementara Ki Dudui, Budi, dan Mang Idim
masih diem aja tuh di depan toko. Gama tuh yang bawa motor, si Badewo di belakang diboncengin. Nah di situ mereka berdua jalan dan di tengah perjalanan tiba-tiba si Gama bilang ke Badewo, Bah, kita jalan ke pemancingan aja, supaya nggak terlalu jauh ya. Abah ikut aja gimana baiknya. Yang penting, jam 5 sore udah harus masuk ke seberang lubang Rawatilas. Itu yang pentingnya, Gam. di situ ada sesuatu yang bikin Gama kaget. Tiba-tiba tangannya Badewo ini gerak ke arah kantong celananya Gama yang nyimpen batu mustika sama gelang genge itu. Cuma si Gama langsung antisipasi tuh. Dia langsung langsung tancap gas motornya, otomatis si Badewo langsung kesentak gitu kan, kayak hampir jatuh itu orang ke belakang. Dalam hati Gama bilang, Bener kata Budi sama Ki Dudui soal Badewo ini. Gama ngebut tuh kan, sampai-sampai Badewo ini megangin pinggang Gama kenceng-kenceng. Sampai-sampai Badewo ini bilang, pelan-pelan Gam, Abah udah tua ini. Singkat cerita, udah hampir 2 jam perjalanan ke tempat yang dulu Gama sama Budi pakai buat nyebrang ke Talaga Cindek. Dan gak kerasa mereka udah sampai nih ke tempat penitipan motor di apa istilahnya tuh, dermaga itu. Cuma waktu itu gak ada satupun motor lain yang parkir di situ kecuali motornya si Gama sama Badewo ini. Abis parkirin motor, tiba-tiba ada satu orang nih nyamperin. Umurnya ya kira-kira seumuran Badewo lah. Nah, si kakek ini ngasih tahu kalau ada mayat baru lagi di Rawatilas. Yang dimana mayat ini kayak sengaja dibuang ke dalam rawa. Badewo sambil ngelihat ke arah ujung dermaga yang dimana ada perahu kosong di situ. Dia bilang, Iya, saya sudah dengar. Ada yang mau ngatur nyebrang gak ini? Wah, susah bah. Rakit Darman saja sudah beberapa hari kosong. Siapa juga yang mau ke sana? Kondisi lagi kacau begini. Tunggu, saya telepon dulu Kang Barno ya. Kang Barno, bersedia bah nganterin? Tunggu aja di perahunya. ya udah kan, abis dikasih tahu sama si kakek ini, mereka berdua jalan tuh ke arah perahu. Dan Badewo bilang ke Gama, Abah masih gak nyangka dan kagum. Anak semuda kamu punya beban dari titipan buyut Kilang Samana. Abah dengar cerita dari orang tua Abah. Kilang Samana kalau ke air, ikan-ikan mendekat. Coba buktikan. Itu cuma cerita aja, Bah. Gak semuanya benar. kalian inget kan waktu Gama kakinya dikelilingin sama ikan-ikan itu? Gama jawab sambil senyum tuh. Yang sebenarnya Gama juga udah ngebuktiin sendiri pas nyelupin kakinya ke pinggiran rawa itu. Ikan-ikan pada ngumpul. Dan itu gak ada niatan apa-apa, kejadian gitu aja. Badewo cuma ngangguk tuh ngedenger jawabannya Gama. Terus dia bilang lagi, Gak sulit nganterin kamu ke seberang Rawatilas. Tapi, Abah cuma bisa nganter kamu sampai tepi saja. oke lah kan. Gak lama, tiba-tiba ada SMS masuk nih dari Mang Idim. Yang isinya kayak gini. Budi sudah berangkat, Gama. Tenang saja, Budi punya rencana lain. Keadaan Alda di rumah juga semakin buruk. Kelar Gama baca, dia masukin lagi tuh kan HP-nya ke dalam kantong. Gak pakai dibalas itu SMS. Singkat cerita, gak lama kemudian dari jauh kelihatan nih Kang Barno. Yang tadi si kakek-kakek itu telepon. Kang Barno nyamperin tuh sambil lari. Dan ternyata sosok Kang Barno ini adalah sosok yang dulu nganterin Budi sama Gama nyebrang pakai perahu. Ini dia orangnya. Dan pas Kang Barno ngeliat Gama, wah kaget dia. Dia bilang, lah bapak ini lagi? Badewo juga bingung di situ. Dia nanya, kamu kenal sama Gama, no? Tapi di situ Kang Barno nggak ngejawab lagi. Dia langsung lepasin tali perahu, terus nyuruh Gama sama Badewo buat naik. Udah hampir 1 jam kurang, barulah tujuan Gama kelihatan jelas. Ngebuat Badewo langsung berdiri itu tiba-tiba. Dari jauh mereka ngeliat ada sosok lagi-lagi nih, kakek-kakek. Cuma kali ini lagi manggul kayu. Jalannya tuh bungkuk. Posisinya ada di seberang Rawatilas. Badewo di situ
ngelihat sambil geleng-geleng kepala gitu kan. Terus dia bilang, sebelumnya gak pernah ada satu orang di seberang rawa itu, Gam. Hati-hati, kedatangan kamu sudah ditunggu. kakek tua yang manggul kayu itu Gama lihat jelas. Dia jalan nanjak tuh ke arah lewong yang jadi tujuan Gama nantinya. Gama di situ jadi tegang kan, jantungnya udah duk. Di situ tiba-tiba Kang Bano nanya nih ke Mbah Dewo soal siapa Gama ini kan. Dan Mbah Dewo jawab cuma keponakan. Ya udahlah, singkat cerita perahu udah minggir nih ke deket pemancingan Darman. Mereka berdua langsung turun dan ngasih upah tuh ke Kang Barno. Sebelum pergi, Kang Bano nanya lagi nih, mau dijemput di sini lagi nggak, Bah? Tapi Mbah Dewo jawab, gak usah. Pas denger omongannya si Mbah Dewo ini, Gama kaget lah. Kok gak usah? Berarti gak balik dong. Tapi di situ Gama bilang ke Kang Barno, saya punya nomornya Kang Barno kok, nanti saya hubungi. Sambil terus tuh Gama baca doa dalam hati. Kang Barno paham di situ. Terus dibalik lagi tuh ke tempat awalnya. Abis Kang Barno pergi, Mbah Dewo bilang, Barno ini kayak bukan orang lama aja ke tempat ini. Takut mungkin akibat kejadian tadi pagi. Mereka berdua jalan tuh pelan-pelan. Mbah Dewo jalan di depan, Gama ngikutin dari belakang. Mereka nembus semak-semak tuh sambil Mbah Dewo singkir-singkirin tuh semak-semak. Dan sekarang kelihatan rakit bambu yang sama persis yang Gama lihat waktu itu. Yang Nipiah naikin. Abah Dewo bilang, cuma rakit ini yang bisa ngebawa kamu sampai seberang. Ayo ikut, udah makin sore nih. Nggak pakai ngebantah, Gama langsung naik tuh ke atas rakit yang Mbah Dewo udah naikin duluan. Pas rakit itu udah ada di tengah-tengah rawa, Gama perhatiin tuh ke sekitaran. Nah di situ Gama kayak ngedenger ada suara bisikan-bisikan dari dalam air. Yang dalam pikiran dia, apa mungkin itu suara bisikan-bisikan adalah suara bisikan tumbal-tumbal Ibu Rohmah? Abah Dewo kelihatan nggak denger apa-apa tuh. Pandangan dia lurus, cuma ekspresinya itu kayak orang yang ketakutan. Gak lama, tiba-tiba angin kencang dari arah seberang rawa tilas itu berhembus. Sampai-sampai pohon itu pada goyang-goyang. Dan Mbah Dewo bilang di situ, kedatangan kamu sudah ditunggu, Gama. Pas Mbah Dewo ngomong gitu, si kakek tua yang manggul kayu tadi jalan pelan-pelan tuh Gama lihat ke arah leweng. Sekarang langit sore udah mulai gelap tuh. Dan waktu udah mau masuk waktu maghrib nih. Dan pas rakit bambu itu udah nyentuh daratan seberang rawa tilas, Mbah Dewo bilang, tolong bijenap ya Gama. Cuma sampai sini, Abah bisa ngantar. Gak pakai ngejawab omongan dari Mbah Dewo, Gama langsung turun tuh dari atas rakit. Dan pas Gama nginjekin kaki di atas seberang rawa tilas itu, dek, dari arah leweng. Itu kedengaran suara ketawa. Dan di situ Mbah Dewo langsung pergi lagi tuh pakai rakitnya, saking ketakutannya. Terus Gama ngelihat ke arah depannya, dan di situ dia bilang, di situ tuh kemarin aku lihat Nipiah masuk. Gama lihat jam tuh, dan gak terasa ternyata udah jam 5:30 sore. Di situ Gama langsung jalan tuh, gak pakai mikir apa-apa lagi. Pas lagi jalan gitu, tiba-tiba dari arah depan tuh, dari arah pohon-pohon, Gama ngeliat ada perempuan rambut panjang lagi jalan nanjak ke arah leweng. Dalam hati Gama bilang, siapa itu? Nggak pakai lama, Gama langsung ikutin kemana perempuan itu kan. Pas Gama nengok lagi ke arah belakang nih, rakit yang tadi Mbah Dewo pakai udah sampai lagi di ujung seberang. Gak tahu kenapa Gama ngerasa kok itu cepet banget, gak kayak sebelumnya. Dan di situ Gama ngerasa kalau pas dia lagi ngelangkah itu, dia bukan kayak lagi nginjek tanah dan dedaunan. Gama langsung dalam hati, gerbang gaibnya. Dan tiba-tiba, perempuan yang dari tadi Gama ikutin tuh, berhenti. Dan pelan-pelan dia, palanya nengok begini, ke arah Gama. Dan disitulah, baru Gama tahu itu perempuan siapa. Alda. Gama teriak tuh kan manggilin Alda. Alda! Tapi, si Alda itu diam aja. Dan gelang gengge yang ada di dalam kantongnya Gama itu berasa dingin banget. Dan batu mustikanya itu kebalikannya. Berasa panas banget itu mustika. Alda cuma diem di situ kan. Ngeliatin Gama nengok gini. Mukanya pucat. Terus pelan-pelan dia ngomong nih. Tapi
kayak nggak ngeluarin suara gitu loh, kayak begini nih. Nengok begini kan. Dari mimik mulutnya tuh kayak minta tolong dia. Gama terus jalan kan nyamperin sosok Alda itu. Dan di situ dia baru sadar kalau sekarang yang dia injek itu bukan lagi tanah atau rumput-rumput, tapi tengkorak-tengkorak manusia sama tengkorak-tengkorak kambing tuh jadi satu. Si Alda yang tadi berdiri tiba-tiba jatuh dan dari belakang rambutnya dia itu kayak ada yang ngejambak. Eret dia ke belakang. Si Alda langsung teriak-teriak dari situ, "Tolong, tolong Gama, tolong." Baru Gama mau kejar itu si Alda, tiba-tiba dari belakang ada lagi suara. Kali ini suara kayak benda tajam yang diseret di atas tanah. Mati. Oke teman-teman, berakhirlah part 6 dari cerita Akad Jiwa ini. Tapi ceritanya masih panjang. Kurang lebih ya 2 part lagi lah. Nah di part selanjutnya kita akan cari tahu nih, gimana selanjutnya nasib Gama ini. Apakah dia akan selamat? Apakah Budi bakal datang dan nyelamatin dia? Karena sekarang Gama benar-benar sendirian nih di tengah-tengah hutan itu. Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya. Oke, jadi tadi kita habis konsul treatment kedua di Derma Express. Dokternya ngejelasin kurang lebih sama treatmentnya kayak treatment pertama, soalnya masih tumbuh sedikit jerawat. Ya bisa bilang kurang lumayan banyak lah tuh jerawat. Kalau yang pertama kan jerawatku banyak tuh, terutama di jidat kan. Nah sekarang udah kurang banyak setelah treatment pertama itu. Nah sekarang treatment kedua ini masih pakai treatment yang kemarin namanya Clear and Glow. Nah nanti treatment ketiga itu bakal dilihat lagi kalau emang jerawatnya udah benar-benar bersih, baru kita coba treatment baru. Oke guys, jadi treatment keduanya selesai. Sekarang tanggal 12 Juni. Kalau treatment awal kan kurang lebih sekarang udah 4 minggu setelah treatment pertama. Jadi sudah waktunya treatment lagi, dan ini hasil treatment kedua. Sampai ketemu di treatment ketiga. Udah lumayan bersih, tapi kayaknya kita butuh sekali lagi treatment supaya benar-benar bersih banget. Kita lanjut. Kurang lebih treatmentnya sama ya kayak treatment kedua kemarin. Harusnya sudah treatment ini nih, membersihkan bekas-bekas nih, cuma masih ada jerawat tuh. Dapat jerawat tumbuh, gue mau treatment dia tumbuh. Jadinya dipending lagi, tunggu jerawatnya benar-benar udah nggak tumbuh, baru bisa treatment pembersihan bekas-bekas. Berarti kita nanti ada treatment lagi nih. Derma Express, let's go.